Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah kampus mengajar angkatan 4 SDN Cicalengka 11. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Maimunah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Cicalengka 11, yang terhormat Ibu Yati Yulianti SPD selaku Guru Pramuka kami SDN Cicalengka 11, dan yang terhormat Ibu Anissa Rosdiana Espar MM selaku dosen pembimbing lapangan kami kampus mengajar angkatan 4 ini, dan yang terhormat seluruh staf dan dewan guru SDN Cicalengka 11. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan MKKS ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rushalwa Rahman yang akan memandu jalannya forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini. Lalu permintaan maaf dari Ibu Anissa selaku DPL kami karena masih berada dalam perjalanan dan terkendala macet. Baik, Ibu, di sini kami merupakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 4, di mana kami diberikan penugasan di sekolah SDN Cicalengka 11 ini, di mana kami memiliki masa pengabdian, yaitu dimulai pada bulan Agustus hingga bulan Desember 2022. Ini merupakan dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Anissa Rosdiana SKMF dari STIE Yasa Anggara Garut. Lalu ada Ibu Maimunah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Cicalengka 11 dan merupakan tanggung jawab kami di sini. Lalu ada Ibu Yati Yulianti SPD selaku Guru Pramuka kami selama penugasan di SDN Cicalengka 11 ini. Nah, baik, di sini ada saya sendiri yang Rushalwa Rahman, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Pasundan, di mana saya sendiri sebagai ketua kelompok dari kampus mengajar angkatan 4 SDN Cicalengka 11. Di sini saya memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Daniel Nur Rahman, mahasiswa program studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Lalu yang kedua ada Dian Mursyida, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kamdan Tasikmalaya. Lalu yang terakhir ada Jihan Sanadestia, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan. Baik, Ibu, di sini pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai program kerja apa saja yang akan kami laksanakan selama penugasan di sini, baik yang sudah terlaksana, yang sedang berjalan, maupun yang belum dan akan terlaksana nantinya selama kami melangsungkan penugasan di sini. Yang pertama itu ada observasi sekolah, di mana observasi sekolah ini kami laksanakan di minggu pertama kami melakukan penugasan di SDN Cicalengka 11, yaitu pada tanggal 1 Agustus hingga 6 Agustus 2022, di mana pada observasi ini kami mengamati secara langsung bagaimana kultur yang ada di sekolah ini, bagaimana sistem pendidikan yang ada di sini, dan bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sini, sehingga dapat merojok kami untuk membuat program kerja selama kami melakukan penugasan di sini. Pada minggu pertama di observasi sekolah ini, kami pun melengkapi secara administrasi kepada sekolah, yang dimana kami menyerahkan surat tugas kepada pihak sekolah, baik itu dari perguruan tinggi, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan dari Dikdikbud.
Untuk program kerja yang pertama itu ada program kerja yang terlaksana, yaitu lomba kemerdekaan, di mana program kerja ini dilaksanakan pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Program kerja ini kami buat untuk di mana kami ikut melaksanakan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Di sini kami melombakan 10 cabang lomba, di mana 10 cabang lomba ini kami bagi menjadi ada lomba untuk akademik dan lomba non akademik. Untuk lomba akademik sendiri itu ada lomba cermat, lomba cerita pendek, lomba menggambar, dan lomba mewarnai yang kami langsungkan secara serentak di dalam kelas. Lalu untuk lomba non akademik ada lomba balap kelereng, lomba estafet karet, lomba makan kerupuk, lomba kursi goyang, lomba joget balon, dan lomba estafet tepuk yang kami laksanakan di luar kelas, yaitu di lapangan sekolah. Nah, ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan dari lomba kemerdekaan RI. Selanjutnya untuk program kerja yang kedua itu ada pojok literasi, di mana pojok literasi ini masih kami rencanakan dan belum terlaksana. Nah, tujuan dari pojok literasi ini yaitu sebagai wadah dan memfasilitasi siswa dalam membaca di luar kelas, di mana tujuan dari pojok literasi ini sendiri yaitu untuk meningkatkan nilai literasi yang ada di SDN Cicalengka 11 ini. Nah, untuk pojok literasi ini kami berencana akan membuat di area sekolah, dan untuk areanya itu masih kami pikirkan dan belum pasti di mana tempatnya. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang diwajibkan dari kampus Merdeka dan kampus Mengajar kepada kami untuk meningkatkan nilai literasi di dalam sekolah. Mungkin dari saya cukupkan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Desi Nurano. Untuk program kerja selanjutnya yaitu kelas membaca ceria, di mana program kerja ini sudah mulai berjalan. Pelaksanaannya mulai 15 Agustus 2022 hingga sekarang, dan insya Allah akan menjadi rutinan hingga akhir penugasan nanti. Peserta terdiri dari siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 yang belum bisa ataupun yang belum lancar membaca. Data peserta diperoleh dari masing-masing wali kelas, kemudian kami jadwalkan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi siswa. Durasi yang disediakan oleh kami adalah 1 jam setiap sesi jadwal, tepatnya di luar kelas. Untuk kelas membaca ceria ini, kami menemukan beberapa fakta-fakta di mana siswa seperti yang Bu Aan sampaikan, ada siswa yang sudah bisa membaca seperti baca, namun ketika ditanya itu huruf apa, itu malah menjawabnya huruf B, padahal B dan A, sehingga suatu PR bagi kami untuk memberi awal dari pengenalan bahwa tidak selalu harus langsung membaca, tetapi dasar-dasar itu perlu diperhatikan. Kemudian ada juga yang kesulitan ketika ada akhiran huruf konsonan, dan yang banyak itu ada kesulitan ketika ada di tengah-tengah kata itu huruf NG, NY, NJ, dan SY. Itu suatu kesulitan bagi siswa, sehingga menjadi PR bagi kami untuk memberikan metode atau cara yang bisa mudah dipahami dan juga diamalkan oleh siswa. Insya Allah kelas membaca ceria ini akan kami terus laksanakan sampai kami bisa meluluskan setiap siswa. Namun memang sampai saat ini belum ada siswa yang kami luluskan. Ada juga yang sudah lancar, namun masih terbata-bata. Kayak misalkan masih semua gitu, belum bisa dilanjut gitu. Semangat. Ini beberapa dokumentasi kelas membaca. Oh ya, untuk kendala sendiri hampir sama dengan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu keterbatasan tempat dan waktu, di mana ketika kami sedang melaksanakan kelas membaca, ada saja siswa yang sedang istirahat ataupun menunggu masuk kelas yang berusaha mengganggu. Itu suatu tantangan bagi kami sendiri supaya bisa tetap membuat
kondisi tetap kondusif. Untuk program kerja selanjutnya adalah nonton bersama. Sebenarnya ini belum terlaksana karena memang belum sesuai rencana kami. Walaupun di sebelumnya ada beberapa kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 6B sudah kami berikan tontonan, di mana tujuannya itu meningkatkan wawasan siswa melalui tontonan edukatif dan juga menciptakan suasana belajar yang lebih seru atau menarik. Pelaksanaannya kami rencanakan di bulan September untuk jenis tontonan film edukatif yang berhubungan dengan materi pembelajaran sesuai kelas, tepatnya di dalam kelas masing-masing. Sebenarnya rencana awal kami itu ingin menonton secara serentak beberapa kelas, tetapi melihat kondisi dan waktu sekolah tidak memungkinkan untuk serentak, sehingga kami memutuskan untuk di kelas masing-masing saja. Untuk waktunya kami agendakan antara 1 atau 2 kelas dalam 1 hari sesuai jadwal kami masuk kelas. Untuk sistemnya itu semisal kami masuk kelas, jadwal saya misal hari Senin di kelas 1A, misalkan sedang membahas materi apa, setelah materi tersebut kami berikan tontonan yang berhubungan dengan materi tersebut, kemudian meminta siswa untuk menanggapi dan juga ada tanya jawab. Kemarin juga ada di kelas 2, waktu itu yang Bu Siti tidak masuk, saya memberikan tontonan sedang membahas berteman dengan rukun. Kemudian siswa-siswa saya beri tontonan, namun memang belum kondusif karena hanya bermodalkan laptop, jadi sajajar heula. Sedangkan dengan cara tersebut memang tidak kondusif. Ketika jajaran ini sedang menonton, 2 jajaran lagi ngobrol atau lulupan, sehingga kami ingin menciptakan nonton bersama ini secara serentak dalam 1 kelas dalam fokus. Mungkin keterbatasannya atau kendalanya itu yang pertama di fokus. Mungkin nanti bisa kita diskusikan karena memang kebetulan sampai saat ini kami sendiri belum bisa memfasilitasi itu. Selanjutnya ada membuat mading dan menghias kelas. Sebenarnya ini berawal dari keinginan pribadi saya di saat teman-teman mengusulkan kelas membaca, matematika dan lain-lain. Yang ada dalam pikiran saya adalah teknik menghias mading atau menghias kelas dan juga tata kelas yang baik, sehingga kami masukkan ke dalam program kerja membuat mading dan menghias kelas. Ini belum terlaksana, waktu pelaksanaannya bisa menyesuaikan, namun kami rencanakan di bulan Oktober atau November di akhir-akhir penugasan kami untuk sebagai tanda bahwa kami pernah ada di sini. Ya, tujuannya sebagai sarana kreativitas siswa, sebagai media informasi sekolah dan juga menambah estetika. Jadi mading dan hiasan dibuat semenarik mungkin dan tetap menyelipkan edukasi terutama mengenai literasi dan numerasi. Di sini saya dan teman-teman ingin berdiskusi bersama ibu-ibu apakah memungkinkan untuk kami melaksanakan kegiatan ini, karena mungkin nanti bisa dibicarakan seperti misalkan mading untuk tempatnya di mana, dan menghias kelas juga karena 1 kelas itu dipakai untuk 2 kelas, 1 ruangan dipakai untuk 2 kelas, mungkin nanti bisa dibicarakan. Dan apakah memungkinkan untuk kami meminta kerjasama dari siswa dari segi bahan-bahan, karena kemarin juga sempat kita yang lagi cari-cari googling mading dan hiasan kelas, terus siswa-siswa tuh kayak, Bu Abi hayang kelasnya juga gitu ya, Bu Abi hayang, terus ditanyakan emang bikin itu, ya Bu Abi mau bikin iya, sehingga ternyata siswa antusias untuk kegiatan ini, sehingga tinggal diskusi bersama ibu-ibu. Awalnya kita ingin mengadakan menghias kelas ini sebagai lomba kebersihan dan menghias kelas, namun karena 1 ruangan dipakai 2 kelas dan agak menjadi kendala gitu, kesulitan bagaimana membaginya. Awalnya juga ngobrol dengan Bu Iis, itu bisa saja kolaborasi, misalkan kelas ini dipakai untuk kelas mana saja, bisa saja. Namun dengan beberapa pertimbangan kami memutuskan untuk sebagai
program kerja dari kami saja, tidak dilombakan. Jadi secara serentak semua kelas akan kami tata dan hias gitu, dibantu oleh setiap siswa. Mungkin itu nanti kita bisa diskusikan terkait tempat mading dan kelas, suasana kelas seperti apa yang ingin diciptakan, dan juga kendala tadi apakah memungkinkan untuk kami meminta kerjasama dari segi bahan-bahan, karena ditakutkan ketika kami meminta bantuan atau meminta siswa dengan seperkelompok misalkan bawa karton atau kertas, takutnya jika tanpa persetujuan ibu-ibu ada keberatan baik dari siswa ataupun orang tua. Mungkin itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Untuk program kerja selanjutnya itu ada pretest asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, untuk AKM ini alhamdulillah sudah terlaksana. Untuk program kerja ini merupakan kegiatan simulasi peserta didik dalam mengerjakan tipe soal dalam AKM. Karena yang kita ketahui bahwa tipe soal AKM itu tidak seperti soal-soal pada umumnya gitu ya, karena AKM ini melibatkan logika siswa, melibatkan kemampuan literasi siswa. Nah, dalam tipe soal ini kan biasanya itu hanya PG dan ESA ya yang siswa ketahui itu. Dalam AKM ini ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan dan lainnya. Nah, dengan adanya pretest ini diharapkan siswa itu bisa mengenal gitu, bisa mengenal tipe soal tersebut, karena di kelas 5 ini akan nantinya itu akan ada AKM gitu ya. Nah, selain itu kegiatan ini juga merupakan pengenalan serta pembiasaan dalam menggunakan aplikasi AKM. Jadi siswa itu udah mulai dilatih gitu, dari mulai memasukkan passwordnya, username-nya, cara untuk soal selanjutnya seperti apa, ketika selesai harus mengklik apa dan sebagainya. Nah, untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 24 Agustus 2022. Untuk pelaksanaannya selama 6 hari, karena kita itu terpotong oleh kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti ada Agustusan dan yang lainnya. Untuk pesertanya itu siswa kelas 5. Di sini di SD 11 kan ada 2 kelas ya, kelas 5A dan kelas 5B. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada wali kelas 5, ada Bu Dina dan Bu Rosa yang sudah bersedia mengkondisikan siswanya untuk mengikuti pretest AKM ini. Total peserta yang mengikuti itu ada 52 siswa dari total 62 siswa di sekolah. Untuk jumlah minimum yang kampus mengajar berikan itu ada 30 siswa itu minimum. Karena di sekolah kita ada 62 siswa dan waktunya itu sampai 28 Agustus, sehingga kami memutuskan untuk 52 siswa saja yang mengikuti AKM ini karena sudah melewati batas minimum. Nah, untuk jenis soal yang diberikan itu ada 2 jenis. Yang pertama ada literasi dan yang kedua ada numerasi. Untuk masing-masing pengerjaannya itu sekitar 1 jam untuk soal literasi dan 1 jam untuk numerasi. Nah, alhamdulillah kemarin tuh udah ada ini ya hasil dari pretest AKM numerasi. Mungkin bisa dilihat oleh ibu guru sekalian bahwasannya dari untuk numerasi ini 51 siswa dikarenakan yang satu lagi itu siswanya sakit gitu, jadi tidak bisa mengikuti yang awal itu 52. Nah, ini yang numerasi ada 51. Di sini level kognitif, rasio dan proporsi presentasi siswa menjawab benar itu 17%. Level kognitif representasi siswa yang menjawab benarnya itu 18%. Level kognitif aljabar siswa yang menjawab benarnya itu 29%. Nah, kami juga ini ada hasil skor numerasi siswa. Bisa ibu guru sekalian lihat bahwa skor tertinggi dari siswa SDN Cicalengka 11 adalah 50 dari skala 100. Nah,
Ini ada hasil pretest KKM literasi. Untuk soalnya berjumlah 20 soal. Teks informasi ada 4, teks fiksinya ada 16. Nah, mungkin bisa dilihat ya presentase siswa menjawab benarnya. Yang poin pertama 46%, yang poin kedua ada 23%, yang poin ketiga ada 19 siswa yang menjawab benar dari 52 orang, sehingga presentasinya 37%. Poin keempat ada siswa yang menjawab benar 22 dari jumlah siswa 52 orang, presentasi siswa menjawab benar 42%. Dan yang terakhir untuk teks fiksi, jumlah siswa menjawab benar 23 dari 52, sehingga presentase siswa menjawab benar adalah 45%. Nah, ini adalah hasil skor literasi siswa. Nah, alhamdulillah ini lumayan ya ibu-ibu. Yang tertinggi itu dengan skor 80 dari skala 100 itu kalau tidak salah Rapli ya, dari kelas Burosa ya. Alhamdulillah ada 80, 75-nya juga ada, 70-nya ada, dan yang lainnya. Nah, adapun kendala pelaksanaan pretest KKM. Yang pertama, keterbatasan tempat. Mungkin ini sama ya seperti kendala-kendala yang program kerja lainnya, keterbatasan tempat. Karena untuk pretest KKM ini kami hanya menggunakan gazebo sekolah, dan kalau misalkan dilaksanakan serentak itu tidak memungkinkan karena tidak akan cukup tempatnya. Selain itu, kami juga keterbatasan perangkat karena kami hanya memiliki 3 laptop. Dan untuk server itu menggunakan laptop sekolah yang ada di Gurina. Nah, sehingga kami meminta siswa untuk yang memiliki handphone untuk membawa masing-masing khusus untuk kegiatan AKM ini. Namun ada juga siswa yang tidak memiliki handphone sehingga harus bergantian gitu mengerjakannya. Nah, selain itu ada keterbatasan literasi siswa juga. Ada beberapa siswa yang memang belum lancar membaca sehingga cukup kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut karena soal literasi ini memang butuh kemampuan literasi gitu ya untuk memahami teks tersebut. Selain itu ada juga siswa yang bisa membaca namun haroream gitu bacanya karena kan banyak ya teksnya tuh. Jadi pas dilihat itu pilih gitu sehingga akan mempengaruhi skor hasil siswa tersebut. Nah, mungkin itu untuk keterbatasan pelaksanaan AKM. Selanjutnya ada program kelas matematika seru. Nah, ini itu programnya sedang berjalan. Untuk pelaksanaannya itu dimulai dari 29 Agustus 2022. Untuk pesertanya siswa kelas 4, 5, dan 6 yang mau untuk mengikuti kelas matematika ini. Kenapa kami dikhususkan untuk siswa yang mau saja? Karena kami tidak ingin memaksa siswa gitu ya untuk belajar matematika ini. Selain itu, kalau misalkan tidak untuk dikhususkan untuk siswa yang kurang. Ya, untuk kelas matematika seru ini pesertanya siswa kelas 4, 5, dan 6 yang mau mengikuti kelas matematika ini. Karena kalau misalkan dikhususkan untuk siswa yang kurang secara akademik, ditakutkan siswanya itu merasa minder karena seperti di kelas membaca ada saja temannya yang saling mengejek gitu ya. Jadi kami harap dengan mengikuti kelas matematika ini siswa itu ada kemauan dari dirinya sendiri, tidak dipaksa. Nah, untuk data pesertanya diperoleh dari masing-masing wali kelas. Alhamdulillah untuk setiap kelasnya itu antusiasnya sangat tinggi ya. Hampir semua siswa ingin mengikuti kelas matematika
matematika ini, sehingga kami cukup kesulitan ya Ibu untuk membagi jadwalnya seperti itu. Nah, adapun tujuan diadakannya kelas matematika seperti ini yaitu untuk meningkatkan numerasi siswa yang nantinya pasti akan berguna untuk kehidupan siswa itu ke depannya. Untuk durasinya, setiap sesi itu 1 jam ya. Untuk pelaksanaannya biasanya kami dari jam 9 sampai 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12. Nah, itu untuk tempatnya itu di gazebo sekolah. Baik, ini ada dokumentasi kelas matematika. Ini di gazebo sekolah. Oh, ini ada yang kelas karena hari Jumat itu ada yang kelas kosong, jadi kami manfaatkan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya program kerja akan disampaikan oleh kepada diri. Baik, terima kasih kepada Herian yang memperkenalkan saya. Sebelumnya selamat datang buat Bu Ica dan Ibu-ibu, terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan UKKS. Mungkin di sini program kerja selanjutnya yaitu latihan dan pelaksanaan upacara bendera sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018, di mana tujuan dari upacara bendera di sekolah adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme dan kerjasama serta kepercayaan diri siswa. Di sini mungkin ada pula kegiatan upacara yang kami laksanakan. Yang pertama itu adalah latihan upacara, di mana kami melaksanakan pertama kali pada tanggal 6 Agustus 2022. Kegiatan pelaksanaan upacara ini kami laksanakan setiap hari Sabtu. Mungkin kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pertama juga ya Ibu sebelum pandemi. Mungkin mungkin ini pelatihan pertama lagi setelah pandemi. Sebelumnya memang belum ada pelatihan upacara lagi setelah kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan upacara ini kami laksanakan pada pertama kali pada tanggal 8 Agustus 2022. Di sini di mana kami melibatkan seluruh elemen sekolah, di mana ada melibatkan guru, siswa dan seluruh staf sekolah. Serta kegiatan upacara ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa cinta tanah air, patriotisme dan nasionalisme. Serta mungkin ada beberapa kendala yang saya dan rekan-rekan saya alami saat melaksanakan kegiatan latihan upacara, di mana mungkin baru pertama kalinya siswa untuk melaksanakan kegiatan upacara, sehingga masih kita ajarkan kembali dari nol, benar-benar nol. Banyak siswa yang masih belum mengerti tentang bagaimana sistematika upacara. Mungkin selanjutnya yaitu di sini ada dokumentasi latihan dan pelaksanaan upacara bendera. Di atas ada dokumentasi latihan upacara dan di bawah ada pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Selanjutnya yaitu membantu kegiatan belajar mengajar atau KBM, di mana kami merencanakan baru terlaksana 2 hari, di mana kami akan melaksanakan membantu ibu-ibu guru dan bapak ibu guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, yaitu pelaksanaannya sudah kami mulai tanggal 29 Agustus 2022, yaitu memiliki sasaran seluruh kelas yang ada di SDN Cicalengka 11, dimulai dari kelas 1A hingga kelas 6B, serta jadwal yang kami berikan kepada sekolah untuk kami bantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu hari Senin hingga hari Kamis. Setiap 1 minggu ada 4 mahasiswa yang akan masuk ke kelas, serta kami di sini memiliki tujuan untuk membantu kegiatan belajar mengajar setiap kelas sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia juga, di mana siswa ini tujuan pendidikan Indonesia itu untuk menciptakan siswa yang kreatif, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki rasa dan nilai tanggung jawab serta pembagian dalam 1 hari ini kita mahasiswa membagi 1 siswa untuk masuk ke kelas, satu mahasiswa untuk masuk ke kelas. Jadi untuk tempatnya ada di dalam seluruh ruang kelas. Ada pula ini pembagian jadwal untuk periode 29 Agustus hingga
bulan September 2022, di mana kami menjadwalkan dari kelas 1A hingga kelas 6D. Mungkin ini program kerja yang akan kami laksanakan terakhir, yaitu program kerja Maulid Nabi, yaitu rencana kegiatannya itu pelaksanaannya insya Allah akan kami laksanakan pada bulan Oktober 2022, di mana rencana kegiatan kami yaitu ada beberapa perlombaan, yaitu MTQ, ceramah, kaligrafi, dan ranking 1, serta ada beberapa penampilan dari siswa dan penampilan dari mungkin ada di luar sekolah juga, ada ceramah, sholawat, puisi, dan menyanyi religi. Dimana di sini tuh kita memberikan 4 perlombaan yang berbasis agama. Kita ini merencanakan untuk dari kelas 1 hingga kelas 6, tapi mungkin lebih banyak untuk kelas 3 hingga kelas 5 sebagai rencana kita untuk menjadikan kader-kader untuk ke tingkat kecamatan seperti itu. Mungkin mungkin segitu program kerja, sekian program kerja yang bisa kami laksanakan. Mohon maaf apabila saya dan rekan saya ada kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu. Baik Ibu, sekian program kerja yang akan kami laksanakan. Sebelumnya silahkan menikmati sedikit hidangan dari kami. Untuk selanjutnya kita ada di sesi tanya jawab. Barangkali dari ibu-ibu guru ada yang ingin dipertanyakan mengenai program kerja yang akan kami laksanakan selama pembahasan di SD Cicalengka 11 ini, kami persilakan. Maka Ibu ada masukan dari mahasiswa Bu terkait program apa ini? Kalau itu tanggal berapa kalau yang udah ada ininya belum untuk kegiatan maulid? Sudah belum. Untuk maulid Nabi itu sesuai yang saat itu waktu itu kan membuat kalender pendidikan sekolah dengan ini itu kita menjadwalkan di tanggal 15 Oktober itu. Jadi disesuaikan dengan kalender sekolah baru. Bisa terlaksana ya. Mungkin bila tidak ada pertanyaan ataupun saran dari Ibu, mungkin boleh Ibu untuk memberikan tanggapan dari sekolahnya mengenai kami salam pribadi. Saya mau meminta menyampaikan saran yang agenda menghias kelas. Oh iya. Menghias kelasnya mulai ada semua ada ya. Berarti kalau semua kelas untuk kelas 1 sama kelas 4A di sana ya. Ya bisa koordinasi nanti sama untuk kelas mungkin. Kalau untuk yang Bahan-bahan bisa ya kita bisa bicarakan dulu sama Ibu gimana baiknya, atau bisa nanti sama anak-anak juga hal yang bisa sekolah tuh iya kalau Ini boleh izin bertanya dulu. menghias kelasnya maksudnya seperti itu. Temanya jelasin aja Ibu. Udah. Satunya belum gitu. Di sini juga anaknya kaget. sesuaikan dengan kelas. Iya. Itu ibu katanya jadi kayak anaknya kak gitu. Karena terlalu kreatif jadi. Izin bertanya perihal maulid Nabi. Kan kemarin kita udah melaksanakan kegiatan 2017, mungkin untuk kegiatan maulid Nabi ini kan kita mungkin mempunyai ide-ide dan konsep. Mungkin apakah dari sekolahnya punya saran ataupun masukan
Nah, iya nanti gini, jadi kalau untuk mulai nanti kan berhubungan sama guru PAI mungkin. Nanti bisa dibicarakan dulu sama Pak Kota, sama Miss Siti. Biar tidak ada yang ditanyakan lagi dari rekan maupun dari guru. Mungkin sekarang masuk ke tanggapan dari sekolah selama kami kan sudah melaksanakan penugasan di sini sama Kak Ibu ya Ibu. Mungkin di sini tanggapan dari sekolah Alhamdulillah dengan adanya mahasiswa dari kampus mengajar, kami khususnya di sini merasa terbantu dalam segi pembelajaran, juga dari segi kemarin ya untuk kegiatan seperti Agustusan, alhamdulillah. Jadi intinya kami merasa terbantu dan berterima kasih. Mama isi bayar lanjutkan soalnya kita videonya udah ditampilkan kalau lagi ada lampu saya ya. Bisa sekedar menambahkan ada satu bulan di sini ibu lihat ibu juga punya penilaian semuanya rajin-rajin ya baik gitu ya, jadi ibu cuma jempol gitu sih sekarang saya banyak membantu terus ya dari sudut pandang sama ada siswa-siswa di sini kalau bahasa Sunda nama ararapet gitu. Apa begitu. Jadi nenek semua bisa lah menjadi ibu yang baik buat jaga semua. Terima kasih ya. Tanggapannya. Baik, mungkin sekian dari kami untuk forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sekolah dan kami meminta bantuan